Dunia perangguran atau yang dikenal dengan istilah pengangguran kini sedang mengalami booming ya. Banyak permunculan para penghobi, para pembudidaya berlomba-lomba untuk menanam anggur. Kondisi demikian ini membuat permintaan terhadap bibit semakin meningkat. Nah, itu adalah sisi positifnya. Namun di sisi negatifnya, kondisi ini banyak dimanfaatkan oleh para penjual-penjual nakal yang memanfaatkan kondisi ini dengan menjual varietas-varietas tertentu yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada saat dijual. Nah, bagaimana cara menghindari seller-seller nakal ini agar kita tidak tertipu? Yuk ikuti tips-tips berikut dari kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ade Irman Kurniawan dari Kebun Anggur Almira Grape di Sumedang. Tertipu oleh para seller-seller anggur nakal gitu ya, sangatlah menyakitkan gitu ya. Kenapa? Karena kita misalkan dijanjikan varian yang kita beli itu adalah varian import gitu ya, dengan buahnya yang manis gitu ya. Ternyata ketika matang itu buahnya sangatlah masam gitu ya. Kenapa tertipu tanaman anggur ini sangatlah menyakitkan gitu ya? Karena selama 6 bulan, selama setahun mungkin ya kita memelihara tanaman ini berharap pohon anggur ini akan memberikan buah yang manis ketika dipanen nanti gitu ya. Kita beri pupuk, kita beri siraman tiap hari, kita beri kasih sayang, namun setelah ditunggu-tunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ternyata buah yang muncul itu adalah buahnya yang kecut ya. Jadi sangatlah kejam gitu ya para penipu atau seller-seller nakal yang menjual varian-varian yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan ya. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari penipuan bibit ini? Yuk kita simak tips-tips berikut. Namun sebelumnya, jika rekan-rekan menginginkan bibit yang valid, yang berkualitas dan yang baik ya, rekan-rekan bisa mendapatkannya di kami. Insya Allah bibit-bibit kami berkualitas tanpa tipu-tipu ya, seperti di video berikut ini. Nah, sebelum saya memberikan tips atau cara bagaimana agar kita terhindar dari para penipu nakal ya, saya ingin memberikan dulu informasi mengenai seputar anggur sedikit gitu ya, agar rekan-rekan khususnya para pemula itu mendapat sedikit pengetahuan ya, agar bisa menghindarkan kita tertipu dari seller-seller nakal ya. Yang pertama itu mengenai varian ya, varian anggur. Kalau saya sendiri sih menggolongkan varian anggur itu ke dalam 3 golongan ya. Yang pertama itu anggur yang dinamakan kelas wine. Yang kedua anggur yang masuk ke dalam kategori rootstock. Dan yang ketiga anggur yang masuk ke dalam kategori table grape ya. Nah, anggur yang manis, anggur yang kita akan makan nanti pada saat buahnya matang itu masuk ke dalam kelompok table grape ya, yang ketiga tadi ya. Nah, kita harus tahu apa saja anggur-anggur yang masuk ke dalam kategori table grape ini, karena bisa dipastikan ya bahwa anggur-anggur yang masuk ke dalam table grape ini itu rasanya akan manis ya, tapi memang setiap varian itu akan berbeda ya tipikal rasanya. Tapi kelompok anggur table grape ini semuanya adalah
buah yang layak untuk dikonsumsi langsung tanpa ada proses lainnya gitu ya. Jadi ketika dia sudah matang, buah anggur ini bisa langsung kita makan gitu ya. Berbeda dengan anggur yang masuk ke dalam golongan wine atau rootstock ya. Apabila anggur yang masuk ke dalam golongan wine itu biasanya rasanya sangat kecut ya, sangat masam gitu ya. Sehingga tidak layak untuk kita makan langsung ketika buahnya sudah matang. Mereka anggur-anggur ini ketika sudah matang itu buahnya akan langsung diambil, diproses ya untuk difermentasi dan dijadikan wine gitu ya. Nah, jadi buah ini ketika akan dimakan itu tidak layak ya, sangat masam dan sangat kecut. Begitu juga anggur yang kedua gitu, golongan kedua ya anggur rootstock ya, apalagi anggur ini gitu ya. Anggur ini biasanya dijadikan batang bawah ya untuk menopang kehidupan anggur yang di atasnya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi anggur yang kita inginkan itu adalah jenis table grape ya, di mana kita akan bisa memakan langsung pada saat buahnya matang nanti ya. Nah, yang terjadi sekarang, yang terjadi penipuan gitu ya, seller-seller nakal itu menjanjikan bahwa anggur-anggur yang masuk ke dalam golongan wine atau malah rootstock itu diiming-imingi atau dijual dengan mengatakan bahwa ini adalah anggur import atau anggur table grape yang bisa dimakan langsung. Buahnya manis, warnanya merah, warnanya hijau, warnanya hitam, dan bla 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 yang lainnya ya. Nah, padahal anggur-anggur wine ini rasanya sangat masam, apalagi anggur-anggur rootstock gitu ya. Nah, varian-varian apa saja yang dijadikan objek penipuan itu biasanya, nah di depan saya ini ada bibit ya. Itu adalah biasanya dua varian ini gitu ya. Nah, yaitu anggur Isabella dan anggur varian Red Master-nya. Kalau Red Master ini biasanya suka dijadikan rootstock gitu ya. Begitu juga dengan Isabella ya. Red Master masuk ke dalam wine ya. Nah, ini bukan varian table grape kalau Red Master ya. Apa yang dilakukan para penipu atau seller-seller nakal ini adalah menjadikan Isabella ini sebagai varian Jupiter ya. Nah, memang dari sisi daun ya, Isabella ini sangat mirip dengan varian Jupiter ya. Nah, di sini ada daun Jupiter ya. Nah, maju enggak? Nah, kita lihat ya. Ini adalah daun Jupiter ya. Sedangkan ini adalah varian Isabella ya. Memang sih hampir mirip ya dari segi bentuk daun gitu ya. Oke, bisa dilihat. Ini daun Isabella. Ya. Nah, yang membedakan itu hanya satu ya, itu bagian belakangnya. Ya, kalau bagian belakangnya itu Jupiter itu biasa saja, tapi kalau Isabella itu ada bulu-bulu putihnya. Kelihatan? Ya. Jadi Isabella itu memiliki bulu-bulu putih ya, sedangkan Jupiter tidak ada ya. Oke. Nah, Jupiter ini biasanya, Isabella ini dijadikan objek seller ini untuk menjanjikan kepada para pembelinya bahwa apa yang mereka jual itu adalah Jupiter gitu ya. Oke, nah biasanya paling sering kasus seperti itu ya. Nah, kemudian satu lagi varian yang biasanya dijadikan objek penipuan para seller-seller nakal adalah varian yang ini ya, yaitu Red Master. Nah, ini adalah varian yang sebetulnya masuk ke dalam kelompok anggur wine ya. Jadi buahnya itu dijadikan wine ya. Buahnya sangat kecil ya, sebesar kelereng, dan rasanya pun sangat-sangat masam ya. Nah, jadi anggur Red Master ini tidak layak untuk dijadikan buahnya itu makanan ya.
tapi biasanya dijadikan sebagai wine ya. Jadi apabila kita menanam pohon anggur ini, itu ketika berbuah, panen nanti buahnya akan sangat masam ya. Nah, kita lihat bentuk daunnya, coba maju kamera. Ini daun Red Master ya. Nah, seperti ini ya. Dia bergerigi, tulang-tulang daunnya itu cukup kentara kelihatan gitu ya. Kemudian batang daunnya itu, nah ini batang daunnya coba, itu merah ya, makanya disebut Red Master ya. Jadi kalau ada iklan di marketplace yang mengatakan bahwa Red Master sangatlah manis, itu bohong ya. Karena Red Master ini sangat kecut sekali rasanya ya. Nah, jadi dua varian ini adalah yang dijadikan objek biasanya ya dalam hal penipuan ya. Dikatakan bahwa ini adalah anggur import gitu ya, tapi ternyata yang dijual adalah anggur-anggur yang sudah dikategorikan varian lokal gitu ya. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari penipuan bibit ini? Yuk kita simak tips-tips berikut. Langkah yang pertama agar terhindar dari penipuan, jelas ya, lakukan pembelian secara offline ya. Jadi semaksimal mungkin usahakan untuk mencari seller atau para penjual bibit anggur itu di wilayah rekan-rekan yang terdekat ya. Jadi agar rekan-rekan bisa melihat langsung ya kondisi bibitnya seperti apa, apakah betul varian yang dijanjikannya memang sesuai dengan kenyataannya. Jadi dengan membeli dengan secara offline itu akan menghindarkan kita dari penipuan ya. Jelas sekali kita bisa negosiasi juga dengan pemiliknya gitu ya, bisa melihat kualitas bibitnya gitu ya, dan bisa dan banyak hal lain yang bisa didapatkan jika rekan-rekan membeli bibit di area masing-masing secara offline. Yang kedua, jikalau rekan-rekan harus membeli bibit secara online, maka jangan langsung membeli ya. Coba berdiskusi atau berinteraksi dengan pembelinya, menanyakan gitu ya, apa betul varietasnya gitu ya, usianya berapa lama gitu ya, tinggi bibitnya berapa sentimeter gitu ya, variannya apa gitu ya. Nah itu juga akan bisa membantu kita gitu ya dalam hal validitas daripada bibit yang akan kita beli ya. Kemudian juga dengan kita bertanya kepada para sellernya, kita juga mengetahui apakah betul seller ini adalah seller anggur yang sudah memahami perangguran atau bukan gitu ya. Karena jika kita bertanya mengenai varian, jumlah daun, usia dan segalanya, kalau tidak jawab berarti sellernya diragukan ya. Nah setelah bertanya, biasakan juga meminta foto ya, foto langsung. Kalau bagus sih video, akan lebih bagusnya lagi video call gitu ya, perlihatkan mana bibitnya sehingga kita bisa live melihat bibit yang akan dijualnya ya. Jadi coba usahakan jangan langsung membeli bibitnya gitu ya. Adakan interaksi, tanya jawab dulu dengan sellernya, minta foto, minta video call, itu lebih baik ya. Yang ketiga, jika rekan-rekan harus membeli bibit secara online, nah hindarkan para seller-seller yang menjual varietas yang tidak jelas. Misalkan begini ya, dijual bibit anggur merah, dijual bibit anggur hijau, dijual bibit anggur hitam. Nah, hindarkan kata-kata di marketplace yang mempromosikan bibit jualannya seperti demikian. Kenapa? Karena dipastikan bahwa bibit yang dijualnya itu adalah bibit lokal, biasanya Isabella ya, atau Red Master gitu ya. Nah, jadi usahakan carilah seller yang dengan jelas mengatakan bahwa bibit yang dijualnya adalah varian table grape, misalkan dijual bibit anggur Jupiter, dijual bibit anggur Dixon ya. Nah seperti itu ya, jangan
melakukan interaksi atau transaksi dengan seller di marketplace yang mempromosikan jualannya yang ambigu atau tidak jelas ya, yang seperti tadi ya, dijual bibit anggur merah, dijual bibit anggur hijau. Kalau rekan-rekan menginginkan anggur yang dibelinya itu adalah anggur import ya, atau table grape gitu ya. Tapi kalau memang menginginkan anggur lokal ya itu biasanya yang dijual adalah anggur lokal gitu ya. Tapi kalau menginginkan anggur yang import, table grape, nah hindarkan penjual yang mempromosikan barang dagangannya seperti itu. Tips berikutnya yaitu adalah jelas ya, kita harus mengisi diri kita dengan pengetahuan berbagai varian anggur table grape atau anggur import ya, dimulai dari daunnya ya, ya bentuk fisiknya gitu ya, terutama daun gitu ya. Memang sangat sulit sih ya, karena ada ratusan varian table grape ini dengan bentuk daun yang berbeda-beda ya, kadang ada yang mirip ya, tapi setidaknya jika kita sudah mengetahui beberapa varian dari bentuk daunnya, ya mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penipuan ya. Atau seperti yang di awal, kita bisa lebih jelas mengetahui varian yang sering dijadikan objek penipuan, yaitu mengetahui varian Isabella atau varian Red Master ya, dari bentuk daunnya. Sehingga dengan mengetahui kedua varian ini, kita bisa terhindarkan dari penipuan. Tips berikutnya yaitu adalah hindarkan penawaran di marketplace ya, atau dimanapun yang harganya itu terlalu murah lah istilahnya, atau bisa dikatakan to be good to be true ya. Jadi misalkan dengan harga 50.000 kita dapat varian anggur import dengan jumlah bibit 5 misalkan ya, beli 3 dapat 2, beli 1 bonus 5 gitu ya. Nah, itu adalah penawaran-penawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai menurut saya gitu ya. Terlalu bombastis gitu ya. Karena range bibit anggur yang bisa dikatakan valid gitu ya, biasanya ya antara 100.000 minimal atau mungkin di bawah 85.000 itu hingga ratusan ribu gitu ya. Namun jika harganya terlalu murah gitu ya, ini patut hati-hati ya, patut diwaspadai. Tapi bukan berarti semuanya harga murah itu penipu, bukan ya, bukan. Cuman tetap hati-hati jika harganya itu terlalu rendah gitu ya, terlalu tidak sesuai dengan rata-rata harga pasaran bibit gitu ya. Ya coba bayangin aja, misalkan harga bibit 50.000 dapat 5 bibit, berarti harganya 10 ribuan satu gitu ya. Untuk menumbuhkan bibit itu kurang lebih butuh waktu 3-4 bulan gitu ya. Itu untuk bibit yang berkualitas sih. Masa iya kita sudah menumbuhkan bibit 3 bulan, kita akan jual 10.000? Nggak mungkin gitu ya. Untuk beli media tanam, beli polybag, beli peralatan graftingnya aja itu mungkin bisa lebih dari harga itu. Jadi kalau ada yang menawarkan harga-harga yang murah seperti itu, hati-hati ya. Jangan sampai kita tertipu, lebih baik tanyakan yang jelas, chat penjualnya dengan jelas, kalau perlu video call dengan penjualnya. Tips berikutnya adalah, nah jangan sampai kita tergiur oleh penawaran bibit berbuah atau bibit berbunga ya. Kenapa saya sarankan untuk tidak melakukan pembelian terhadap bibit-bibit seperti ini gitu ya? Karena hasilnya pasti tidak akan maksimal gitu ya. Karena apa? Ya karena bibit itu masih kecil, masih bayi. Dia energi atau nutrisi yang dihasilkannya pun masih sedikit gitu ya. Jadi hasil buahnya pun nanti pastinya tidak akan maksimal ya. Jadi untuk membeli bibit itu tentu saja fokusnya nanti kita akan ke pertumbuhan, bukan ke buah gitu ya. Nah, karena ya seperti yang saya katakan tadi, bibit itu adalah bayi gitu ya. Bagaimanapun dia masih membutuhkan nutrisi banyak untuk pertumbuhan, bukan untuk buah. Kalaupun nanti ada buah, itu hasilnya pasti tidak akan maksimal ya.
bahkan pertumbuhannya pun akan terhambat jika bibit yang sedang berbuah itu dipaksakan untuk matang buahnya gitu ya. Bahkan saran saya itu jika memang bibitnya sedang berbuah atau pada saat grafting muncul sprut ada buah atau bunga, itu baiknya dibuang saja ya, karena akan menghambat pertumbuhan. Sekali lagi, bibit itu hanya fokus pada pertumbuhan saja. Tips berikutnya adalah rekan-rekan pemula khususnya ya, bisa bergabung dengan grup-grup baik di WhatsApp maupun di Facebook, grup-grup anggur gitu ya, budidaya tanaman anggur, grup para penghobi anggur banyak gitu ya, di WhatsApp atau di Facebook, agar kita mendapatkan pengetahuan atau kita bisa mendapatkan teman ya, rekanan kita dalam hal konsultasi gitu ya, pertumbuhan anggur, pembelian anggur, bibit anggur gitu ya, sehingga ketika kita akan membeli bibit anggur, nah misalkan kita akan membeli bibit Jupiter, nah bisa ditanyakan kepada grup atau kepada rekan-rekan, apakah bibit yang kita beli itu betul adalah bibit Jupiter atau bukan ya. Nah jadi sangat penting bagi kita untuk bergabung dengan komunitas-komunitas anggur agar kita mendapat pengetahuan, agar kita mendapat rekanan ya dalam hal bibit anggur, sehingga bibit yang kita beli itu bisa valid. Nah itu dia tips dari kami mengenai bagaimana caranya agar kita terhindar dari penipuan bibit anggur secara online ya. Semoga tips yang saya berikan ini bermanfaat dan semoga kita terhindar dari penipuan dan seller-seller nakal ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.